Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas tentang satu topik ya yang menurut saya itu banyak yang menganggap remeh, tetapi sebenarnya topik ini sangat fundamental, yaitu bagaimana kita bersikap atas suatu berita atau informasi yang kita dengar, kita baca atau kita tonton ya, baik langsung maupun tidak langsung. Artinya kita dengar dari orang lain bisa, atau kalau yang secara langsung ya kita lihat sendiri peristiwanya. Nah, di zaman sekarang menurut saya informasi itu sangat deras sekali karena kecanggihan teknologi yang menurut saya sudah tidak ada batas yang memisahkan antara negara satu dengan negara lain. Dengan adanya teknologi internet, kemudian aplikasi-aplikasi seperti media sosial, itu membuat apa yang terjadi di belahan dunia lain itu sangat cepat diketahui oleh penduduk atau orang di belahan dunia yang satunya. Artinya katakanlah terjadi peristiwa jauh di Amerika, di Indonesia orang juga pada hari itu juga atau pada saat itu juga bisa tahu. Nah, kadang informasi yang kita terima itu juga tidak sepenuhnya informasi yang utuh. Ada yang sepotong-sepotong, ada yang sengaja dipotong juga. Nah, itu yang harus kita hati-hati ya. Nah, berhubung saya orang muslim, kemudian saya mencoba untuk mencari informasi lah bagaimana seorang muslim atau agama saya itu menyikapi adanya suatu berita. Nah, ini saya ambil dari Instagram bimbingan Islam ya. Jadi bagus banget ini info tampilannya atau informasinya atau kandungan isi yang disampaikan. Jadi dia bilang jangan asal share. Ketika kita mendapat informasi, kita lakukan cek dulu ya. Cek itu yang pertama kebenaran atau ketidakbenaran informasi tersebut. Oke, katakanlah benar, katakanlah tidak benar, maka tidak usah disebarkan ya. Jadi katakanlah kita tidak tahu kebenarannya dan kita ragu akan kebenaran dari informasi itu, ya udah nggak usah disebarkan. Yang kedua, kalau informasi itu ternyata kebenarannya valid gitu, maka masuk ke filter yang selanjutnya. Apakah informasi itu bermanfaat bagi masyarakat atau bagi minimal lingkungan kita dan diri kita atau tidak. Kalau dia tidak bermanfaat, ya nggak usah disebar. Tapi kalau bermanfaat, ya silahkan disebarkan ya. Jadi ada filternya. Yang pertama kebenaran informasinya, kalau itu benar lanjut, kalau nggak benar ya udah dilupakan saja. Kemudian dari kebenaran isi informasi itu, apakah itu bermanfaat atau tidak ya. Karena Rasulullah pernah bersabda ya, ini saya ambil dari bimbingan Islam, cukup seseorang dikatakan dusta jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar. Dari hadis riwayat Muslim nomor 5 ya. Artinya ya semua yang kadang kita dengar tidak perlu kita ceritakan, tidak perlu kita sharingkan kepada orang lain. Kalau memang itu tidak ada manfaatnya, ya sudah biarin aja. Meskipun cerita itu benar. Contoh, kita melihat atau kita mendengar informasi tentang kejelekan orang. Ya, meskipun kita juga tahu, katakanlah informasi itu benar, katakanlah emang ada aib, ya udah, tapi kan aib itu tidak bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Artinya ya sudah biarin aja, nggak usah disebarkan begitu. Tapi ketika kita dapat info, oh gimana sih caranya menjaga kebersihan, katakanlah seperti itu. Nah, ini dikeluarkan oleh
katakanlah Kementerian Kesehatan. Nah, itu bermanfaat nih, kita bantu sebarkan. Nah, seperti itulah ya contohnya. Nah, dalam Muslim seperti itu. Nah, di luar negeri sendiri muncul gerakan think before you click. Artinya saya sepakat ya, sebelum kita melakukan, karena dunia melakukan apa ya, sharing informasi, karena dunia sekarang itu sangat terdominasi atau didominasi oleh handphone. Makanya bunyinya think before you click. Ya, karena semuanya itu ada klik-kliknya, entah di handphone maupun di komputer. Kenapa? Karena sekali kita post, kita klik, kita share, kita bagikan, kita nggak bisa mengulangi atau menghapus, menarik kembali, seperti itu. Jadi kalau jejak internet itu kan kadang jahat ya, artinya jahat itu dia tidak bisa dihapus meskipun informasi itu salah. Jadi hati-hati. Nah, dari Australian Government, ini tepatnya di Australian Digital Health Agency ya, ini saya dapat dari Google, 91 cyber attacks dan penerobosan data dimulai dengan email palsu atau phishing ya namanya. Jadi kadang kalau kita buka email kita dapat email masuk atau dapat kiriman email dari orang yang atau organisasi yang kadang kita nggak kenal, tetapi isi emailnya itu sangat menarik. Contoh, Anda memenangkan hadiah sekian ratus juta. Nah, untuk mengambilnya silahkan klik alamat di bawah ini. Nah, kadang email-email yang gak jelas seperti itu kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ketika kita klik apa yang menjadi perintah dari email yang tidak jelas itu, bisa jadi itu adalah salah satu cara oknum lah ya, penjahat untuk mengambil data-data atau informasi dari email kita maupun dari komputer kita. Jadi hati-hati ya, think before you click. Jadi tadi setelah ada informasi ya kita serap, kita cek. Nah, sama yang kedua actionnya nih, kita mau klik atau mau share itu harus kita pikirkan ya. Nah, di Indonesia sendiri banyak terjadi apa ya namanya ya, orang-orang yang iseng menyebarkan informasi yang tidak benar tetapi berujung pada kasus-kasus hukum. Nah, ini saya ambil dari kompas.com sama Detik News ya. Nah, ini baru nih tanggal 17 Maret ya, bulan yang lalu lah ya. Polri terus dia bilang, jadi penyebar hoax corona bisa kena undang-undang ITE, terancam 6 tahun penjara. Kemudian dari Detik, polisi tangkap wanita yang sebar video hoax soal corona di PGC. Nah, jadi hati-hati ya ketika tadi kita mendapatkan informasi atau mendapatkan berita, terutama itu grup-grup WhatsApp itu. Saya juga sering dapat itu grup WhatsApp, tiba-tiba ada forwardan terkait berita apa, berita informasi apa. Nah, itu juga sebenarnya salah satu sarana bisa kena pasal atau delik pidana di Undang-Undang ITE. Jadi hati-hati kalau mau share sesuatu, entah itu di grup WhatsApp keluarga atau grup WhatsApp kantor atau grup WhatsApp teman-teman atau apapun lah ya, itu harus benar-benar dipikirkan. Karena kalau menimbulkan keresahan, berisi fitnah, pencemaran nama baik atau berita yang tidak benar, itu bisa kena pidana ya. Nah, itu yang mau saya sampaikan hari ini di video ini. Jadi bagaimana kita menyikapi suatu berita
ya kita sikapi dengan bijak. Nah, itu yang kami sampaikan lah ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya ketika Anda dapat berita apapun itu, cek dulu kebenarannya. Yang kedua, boleh diteruskan asal itu bermanfaat. Kalau tidak ya udah nggak usah. Yang kedua, ketika Anda mau share, mau post sesuatu ya, pikirkan dulu apa yang akan Anda post itu, isi kontennya seperti apa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.